wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi, kita ngomong-ngomong santai bersama Bunda Wiwin dalam wawasan Wiwin Muslimah atau lengkapnya Yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah. Sekarang kita akan tanya bagaimana bisa tumbuh berkembangnya ini yayasan. Setelah di seri pertama kita sudah tahu bagaimana ceritanya Bunda Wiwin itu sampai tertarik dengan Islam, ternyata lewat karyawan yang bekerja pada beliau di salon beliau. Jadi ya memang hidayah datangnya itu dari macam-macam gitu Bunda ya. Sekarang salonnya tutup. Aku coba review. Jadi begini, Bunda Wiwin itu punya salon besar, tentunya punya beberapa karyawan. Nah, ada 2 karyawan ini yang ketika salon itu rame, 2 karyawan ini tetap saja sholat. Suruh ngabisin tamu-tamunya nggak mau. Suruh ngelayani tamu-tamunya dulu nggak mau, lebih baik dia memilih sholat dulu gitu Bunda ya. Dari sinilah Bunda penasaran sebetulnya Islam itu bagaimana sih, dan akhirnya beliau belajar dan tertariklah terhadap Islam. Betul. Itu hanya sekedar review. Oke Bunda, kita lanjutkan. Sekarang gini Bunda, mendirikan sebuah yayasan itu bukan sesuatu yang gampang loh Bunda. Ya betul. Bukan sesuatu yang gampang. Kita lihat banyak yayasan jatuh bangun. Karena di dalam yayasan itu ada yang namanya pembiayaan, ada namanya trust, kepercayaan umat. Nah, ini Bunda kan mualaf nih ya, bukan Islam dari kecil ya. Kok bisa sampai ini bisa berkembang? Itu coba sih ceritanya gimana Bunda? Iya. Pertama kita masih mengandalkan biaya untuk makan anak-anak. Kan kita udah punya anak 17 di rumah sama yang di luar rumah ada 60 waktu itu. Itu waktu itu masih belum yayasan. Masih manual, masih mengandalkan uang masuk dari salon. Jadi Allah ngasih Bunda uang dari salon untuk masih mandiri waktu itu. Itu sampai akhirnya jadi yayasan itu tahun 2015 resmi jadi yayasan ini. Padahal kan Bunda tuh dari tahun 2006 gempa itu udah mulai nyantuni anak-anak sampai tahun 2015 baru jadi yayasan ini. Jadi pertama itu masih pakai dari uang salon. Jadi masih ya alhamdulillah dari orang yang lewat itu akhirnya ada yang masuk lewat. Kan ini kan jalan raya nih. Ada dikenal setelah banyak anak kecil-kecil di depan main itu banyak yang ada yang lewat, ada yang mampir itu, terus ada yang wakaf tanah akhirnya wakaf tanah. Terus di Timoho itu ini tapi belum bisa membangun. Alhamdulillah akhirnya ketemu teman-teman Arimatea menyarankan Bunda mendirikan yayasan karena Bunda sendiri kan selama ini juga bergabung ikut dakwah di Arimatea gitu. Jadi teman-teman Arimatea itu juga pengurus yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah. Iya gitu. Jadi dari situ akhirnya Bunda tuh punya grup sahabat yang Bunda kan cinta tahajud nih. Gitu. Kalau dulu sebelum cinta tahajud. Iya, sebelum Islam kan sudah biasa doa malam nih. Jam gitu 12. Iya, Ya udah ada doa malam, setengah malam itu udah. Jadi masuk di Islam sudah enggak asing lagi gitu. Tapi justru karena semakin hasilnya itu semakin menenteramkan hati, memudahkan semua urusan-urusan Bunda, akhirnya semakin cinta sampai sekarang. Lah Bunda itu punya grup dinamakan Sahabat Qiyamul Lail, teman-teman tahajud gitu. Ini alhamdulillah dapat wakaf tanah di Gunung Kidul itu 5.000 meter. Terus ada dokter yang membelikan 2 dokter itu 5.000 meter, jadi 10.000 meter. Ya sekarang ini sedang dibangun, sudah banyak bangunan yang berdiri, dan Bunda tuh cari uang, alhamdulillah Allah tuh memudahkan Bunda cari uang di grup itu. Sebenarnya di HP Bunda tuh ada 23 grup. Tapi saya pernah nge-share di 23 grup itu nggak ada yang ngasih donasi kecuali di grup yang tahajud itu. Di Qiyamul Lail, di grup Qiyamul Lail itu aja. Jadi alhamdulillah insya Allah saya amanah. Sekecil apapun saya pakai untuk pembangunan. Saya tidak punya rekening pribadi. Ini rumah asli rumah Bunda ini, tapi sudah Bunda wakafkan di Rumah Yatim Wiwin Muslimah. Ini sudah milik yayasan. Ini namanya masih nama Wiwin nama saya. Tapi sudah ada capnya itu wakaf. Nah,
masih ada lagi satu rumah itu yang sekarang ada di Pabean, sekarang masih proses untuk balik nama, itu nanti juga mau Bunda jual, sudah laku, udah laku 700 tapi belum bayaran karena ini corona kan. Jadi proses sertifikat tertunda. Nah, nanti kalau sudah itu mau tak pakai membangun pondok yang di Timoho. Kita dapat wakaf tanah 2 lokasi. Timoho itu yang di mana, Bunda? Di kota, enggak kota Jogja. Berarti 2 tempat, gitu? Iya. Gunung Kidul ada, iya. Timoho ada. Timoho nanti untuk khusus putri, yang Gunung Kidul putra putri dan lansia nanti. Itu Bunda, aku kan dapat bocoran juga nih. Sekarang kan media informasi kan luas ya. Itu sepertinya diresmikan oleh pejabat-pejabat ya? Oh ya, Bupati Gunung Kidul ya, alhamdulillah. Kemarin tanggal 17 Juli tahun 2020 ini masjid dan gedung kelas itu diresmikan oleh Ibu Bupati Badingah, Bupati Gunung Kidul, alhamdulillah. Oh, daerah Gunung Kidul. Iya, hadir pejabat-pejabat, ya ada yang dari Kapolres, ada dari Polsek, Koramil, kecamatan, lurah, punya lengkap ya? Alhamdulillah. Itu Bunda syukurin banget. Mudah-mudahan dapat santri banyak ini, sudah ada yang daftar 36. Ya, nanti September nanti mulai masuk, tapi ini karena corona atau ini jadi ada yang menunda karena ini karena corona ini, jadi kita menunda sampai nanti September santri baru masuk yang di Gunung Kidul gitu. Sekalian nunggu proses pembangunan ini selesai. Berarti kan gini, Bunda, dalam saat-saat ini nih, Bunda di samping menggawangi, kalau bahasa keren, menggawangi yayasan Rumah Yatim Wiwin Muslimah di sini, juga yang di Gunung Kidul sama yang di dalam kota tadi. Iya. Waduh, mantap juga, benar-benar Sri Kandi nih ya. Ya alhamdulillah, yayasan punya usaha ayam, jadi tidak mengandalkan hanya dari donatur, tapi juga kita punya usaha ayam 60.000 ekor, itu 2 kandang. Dari situ bisa untuk membantu untuk operasional, karena operasionalnya itu tidak cukup 40 juta Mas 1 bulan itu, Mas. Iyalah, yayasan 3 tempat sebesar. Iya kan, banyak pengurusnya juga, ada kafalah untuk pengurus, untuk makannya santri, untuk ya alhamdulillah ada donatur, tapi juga ada usaha. Ya mohon doanya ya teman-teman semuanya, semuanya minta doa dan dukungannya, semoga pondok Gunung Kidul dan juga pondok Timoho segera bisa dibangun. Yang Timoho ini baru mengurus IMB, agak sulit kan di tengah kota. Iya, jadi agak rumit gitu. Jadi belum dimulai. Ini kalau yang di sana di Gunung Kidul IMB belum keluar, tapi pejabat-pejabat silahkan dimulai aja. Jadi banyak pejabat-pejabat mendukung, jadi kita berani untuk mulai sambil nunggu IMB keluar gitu. Terus itu Bunda, tolong dijelaskan, itu kan sepertinya nih ya, makanya aku konfirmasi langsung. Kalau pas Ramadan itu Bunda nganter apa kuwi? Makanan nasi kotak. Oh iya, gini. Jadi Bunda nge-share di grup Sahabat Qiyamul Lail itu untuk iftar, untuk memberi, untuk buka bersama. Jadi Bunda kan punya binaan masjid banyak. Tempat Bunda ngisi kajian itu ya? Di Kulon Progo, Gunung Kidul, Jawa Timur, tempat lahirnya Bunda juga di sana. Loh, sebentar, Bunda lahir Jawa Timur kan? Ngawi. Orang Ngawi. Jawa Timur ya? Iya. Lanjut. Jadi setiap bulan Ramadan tuh minimal tuh 5.000 nasi box. 5.000 sampai yang tahun kemarin sampai 8.000. Kalau Ramadan ini karena nggak ada buka puasa, jadi kita nggak keliling. Jadi yang tahun kemarin malah kalau nggak 7.000, 8.000 tuh. Jadi setiap hari keliling. Kadang nggak cuma Bunda sendiri, nggak bisa. Nanti ada dibantu dengan pengurus. Jadi satu hari bisa 3 masjid. Bisa karena banyak gitu. Bunda tinggal atur ini distribusikan kemana? Iya, kita udah punya data. Iya, udah kita list semuanya. Tinggal jalan. Dan ini alhamdulillah korban ini Gus Bedek ya. Ini nanti pondok mau motong sapi 3 seberat 1 ton. Korban tanggal 31 besok ini. Tanggal 31. Nanti motongnya tanggal 1 Agustus motongnya. Iya. 3 sapi berat 1 ton sama kambing 10. Dan itu nanti untuk warga
sekitar sama kita memanggil 11 padukuhan, 11 masjid untuk dikasih masing-masing masjid itu 25 paket daging. Begitu, Iya, begitu. jadi nanti tidak cuma untuk warga karena banyak loh, tapi kita juga manggil dari luar. Ada yang dari ada 2 yang jauh Iya. gitu. Jadi Bunda, aku tertarik gini Bunda. Kalau aku dengar-dengar dari cerita Bunda ini, berarti kan Bunda itu kan orang itu ada 2 Bunda. Ada apa? Worker bekerja, ada decision maker. Bunda ini kalau tak lihat kan tipologinya decision maker, artinya tukang ngambil keputusan, ngatur-ngatur orang. Itu ilmu bisa ngatur-ngatur orang itu gimana? Pondok sana, pondok sini, Iya. ini nasi dia kan Bunda kan kumpulkan nasi dari Iya. para dermawan itu ya. Iya, Itu betul. pusing Ya, nggak ngaturnya ya, gitu? enggak. Ya alhamdulillah Bunda itu selain pemikir juga pekerja keras. Jadi Bunda itu enggak bisa diem. Hampir setiap hari itu pergi entah kemana, pokoknya ada kerjaan yang harus diseleksi. Di sini ini ngurus anak 7 anak kecil-kecil, mulai dari jabatan majikan sampai pembantu rumah tangga sendirian, Mak. Aku tuh. Nah, itu kan repot, Nggak, apalagi anak kecil ya. Iya, mau dari bayi, ada yang dari bayi itu diserahkan itu, ada yang dibuang dari kerdus. Ya, ada di sini. Gitu Ya, ya jadi yang ustadznya tuh ndak mau repot-repot ngurusi yang anak-anak kecil itu tak urusin sendiri gitu. Kemana-mana bawa, dakwah kemana-mana bawa gitu. sama bawa. Iya gitu. Jadi ya dia seneng aja karena semakin kita tuh ikhlas, semakin kita itu taat pada Allah, semakin kita itu cinta sama Allah, kayak rasanya tuh Allah hati juga tuh cinta kita ya. semakin tenang di hati, semakin dimudahkan, semakin kita nyoh ngasih bantuan sana. Allah juga kasih nyoh gitu. Berarti konsep-konsep sodako itu Bunda Wah. tidak hanya teori tapi sudah praktek Bunda ya? Saya tuh dari awal pertama masuk Islam tuh yang tak amalkan pertama kali sedekah, Mas. Sedekah. Iya. Oh, Karena minimal kan janji Allah kan 10 kali lipat minimal, Nggih. sampai 700 kali lipat Kali toh. lipat. Nah, itu sudah Bunda buktikan tuh. Bunda ninggalkan rumah, ninggalkan mobil, sudah diganti semuanya. Oh iya Bunda. Ninggalkan anakku masih di sana. Oh masih di seberang. Masih seberang sana. Tapi Bunda sudah diganti anak 50 coba. Nah, toh. Gini Bunda, ini kalau Bunda sedia loh ya, ini agak privasi nih. Kalau Bunda bersedia jawab, kalau enggak ya enggak masalah. Boleh aku tanya Bunda ya? Berarti kan ketika Bunda telah menetapkan hati kepada Islam, Bunda ini kalau aku kan orang jalanan Bunda, kalau bahasa premannya itu pas bandrol sudah. Pas bandrol artinya apapun yang terjadi siap untuk dihadapi gitu. Termasuk pisah dari Bapak ya Bunda. Iya. Berarti akhirnya Bunda pisah juga? Ya harus ah. Ya haram kalau Nggih. kan nggak boleh zina nanti malam. Oh gitu ya. Ya jadi tahun 2005 masuk Islam, 2005 akhir kalau enggak 2006 itu ya aku udah langsung ngurus Pisah ya. Ya kalau secara agama sih sebenarnya udah pisah ya, udah resmi, tapi kan kita juga suami saya kan juga harus punya surat nikah, surat cerai toh. Jadi ngurus di pengadilan. Secara resmi punya masing-masing punya surat. Gitu. Terus gini Bunda, ini sebagai penutup, aku minta saran Bunda lah. Karena Bunda kan orang yang pernah hidup, katakanlah di 2 alam, alam Islam dan alam yang masa lalu. Gitu. Sekarang banyak karena dunia informasi juga sering sudah semakin terbuka ya. Kita lihat tuh kadang-kadang ngeri loh, orang dibicarakan agama padahal agama itu kan mesti menjunjung tinggi sopan santun. Apapun agamanya, mesti ngajarin orang untuk sopan santun kan. Betul. Tapi kalau kita lihat pernyataan-pernyataan itu ada yang keluar dari, kalau bahasa kita keluar dari akhlak ya. Mungkin tolong dong kasih saran bagaimana cara kita berdakwah itu tanpa harus menyakiti menyakiti yang lain gitu ya, sehingga kita sama-sama enjoy lah. Kan ini dua agama ini sama-sama agama misi kan. Yang ini sampai karena walau satu ayat, yang sini juga punya misi lagi untuk supaya indah gitu. Tolong Bunda, kami ini dikasih nasihat gimana? Ya kalau Bunda itu sebenarnya memang tidak banyak ilmu ya, bukan orang yang pintar, orang yang cerdas, tapi
ya apa yang ada di hati aja ya, karena kita sendiri kalau disakiti kita juga merasa sakit, makanya jangan menyakiti orang gitu. Kalau agama, karena dulu tuh Bunda juga pernah punya agama yang lain, jadi kalau menjelek-jelekan agama yang lain nanti pasti akan menjadikan runcing. Jadi makanya di grup Bunda itu tidak ada yang boleh memposting hal-hal yang membuat suasana itu panas ya, gitu. Ya saling menghina itu nggak boleh, atau nge-share foto yang nggak serono itu juga nggak boleh, pokoknya supaya stabil, supaya kondusif ya. Jadi begitu juga kalau dakwah itu ya berusaha semaksimal mungkin untuk tidak menyakiti di pihak lain. Ya, Oke, gitu. Bunda, kami sudah dikasih wasiat. Ini yang muda-muda ini ya. Terima kasih, matur nuwun. Amin, matur Semoga nuwun. Allah tetap memberkati. Amin. Semoga panjenengan semuanya dan semuanya itu mendapatkan ridho Allah. Amin, amin. Begitu sahabat-sahabat semua, wawancara kita terhadap Bunda Wiwin. Kalian sudah dengar sendiri ya, bagaimana dia mulai tertarik dengan pertamanya tidak tertarik, akhirnya tertarik, mengambil keputusan sampai pisah dengan keluarga. Setelah mengambil keputusan berjibaku dalam lahan dakwah seperti ini, punya 3 pondok ya, itu bukan sesuatu yang main-main. Makanya tidak terlalu salah kalau topik kita ini aku kasih judul mu'alaf nggak tanggung-tanggung. Dan kalian dipersilahkan seperti apa yang disampaikan tadi. Kalau mau konfirmasi monggo silakan. Monggo silakan, ada nomor. Ini ada nomornya ini. Oke. Cukup itu dari aku, Gus Beti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.